Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Rizardiansyah Channel. Kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara mengakses dan mengirimkan pesanan di marketplace Tokopedia dengan menggunakan kurir antar aja ya. Jadi bagi yang ingin tahu, simak baik-baik video ini ya sampai selesai. Namun sebelum itu, yang belum subscribe dulu ya, terima kasih. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari Tokopedia ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini untuk seller ya. Biasanya untuk seller itu situsnya ini ya, seller.tokopedia.com. Nah, di sini kebetulan ada satu paket yang menggunakan satu pesanan baru yang menggunakan antar aja ya. Di sini kita mau mencoba untuk mengakses pesanan ini ya. Baik, langkah pertama kita klik dulu ini pesanannya, klik. Nah, setelah masuk ke menu pesanan, di sini ada pesanan baru ya. Di sini ada tab pesanan-pesanan. Ini semua pesanan baru siap dikirim dalam pengiriman yang dikomplain, selesai atau dibatalkan. Di sini ada kebetulan antar aja reguler ya. Oke, setelah kita masuk ke menu pesanan baru ini, kita lihat dulu pesanannya apa. Di sini saya menjual cutting stiker ya. Jadi ketika stiker ini Recaro ini ready, nah kita siap untuk pencet siap terima pesanan ya. Kita pastikan dulu pesanannya barangnya ready ya. Kalau tidak ready, kita klik terima pesanan, nanti ketika pembatalan kita yang kena penalti ya. Jadi sebisa mungkin kita cek dulu barangnya ada, kalau ada kita klik terima pesanan ya. Ini ada batas respon ya. Batas respon biasanya untuk terima pesanan itu 24 jam ya. Jadi sebelum 24 jam kita harus terima atau tolak pesanan. Nah, ini mumpung ada, kita terima pesanan. Setelah terima pesanan itu barang akan masuk ke siap dikirim ya. Akan ada di sini. Nah, lalu di alamat itu akan ada ini nih, sudah dicetak. Kalau sudah yang dicetak, kalau yang belum ini di sini belum ya. Jadi ketahuan yang mana yang udah di print label resinya, mana yang belum. Setelah pesanan baru ini tadi diklik terima pesanan, maka pesanan baru itu akan masuk ke menu siap dikirim ya. Ini yang Recaro tadi ya. Nah, di sini juga ada keterangan ya. Jika pesanan sudah dicetak, resinya akan ada keterangan sudah dicetak. Namun apabila belum nih, di sini masih kosong. Nah, kita akan mencetak dulu ya. Caranya di sini ada cetak label ya, kita klik. Nah, cetak label pesanan. Kamu akan mencetak label pesanan berisi detail pesanan, tandai pesanan sebagai sudah dicetak. Oke, cetak pesanan. Nah, ini adalah label pengiriman pesanannya ya. Jadi di sini ada barcode, ada antar aja, nomor invoice, lalu ongkir, lalu ada keterangan penjual tidak perlu bayar apapun ke kurir, sudah dibayarkan otomatis. Jadi kita tidak perlu membayar ongkos kirim ya. Jadi cashless ya untuk antar aja ini. Nah, lalu kita klik cetak ya. Nah, kita lihat, biasanya saya menggunakan ukuran A6 ya. Kita print. A6 itu adalah kertas A4 ya. Kertas biasa selembar itu A4 dibagi 6, itu ukuran A6 ya. Kertas A4 dibagi 4 ya, itu A6. Oke, setelah selesai di print, kita close saja. Nah, setelah di print ini, jika sudah selesai ya, jika paketnya sudah ready,
lalu kita tempel resinya di paket ya. Setelah paket resi selesai, setelah menempelkan resi selesai, biasanya saya setiap sore itu mulai di request semua ya. Ini kan ada contoh juga nih pesanan dari si cepat, ini antar aja. Nah sama sih sebetulnya, jadi ketika paket sudah selesai di packing, ketika sore jam 3-an lah, biar nggak bolak balik si kurir, karena kasihannya misalkan ini paket sekarang jam 6:30 pagi kita request, nanti kalau ada lagi kita request lagi, nanti dia bolak-balik ya ke kita untuk jemput. Jadi saya biasanya di sore hari sekaligus merequest semua pesanan ya, misalkan setiap jam 2 siang atau jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi setelah selesai ini misalkan kita request pick up, nah misalkan ini adalah detail request pickupnya ya, jadi lokasi pengambilan di mana, nomor telepon. Nah ini ada batas pick up ya, batas waktu penjemputan. Kalau misalkan request di jam 7 pagi, dia maksimal akan datang jam 12 siang. Sini juga ada keterangan, pastikan pesanan sudah rapi terbungkus, kode booking, alamat dan nomor telepon tertulis di kemasan paket. Tidak perlu memberikan ongkir ke kurir gitu. Karena saya belum siap paketnya, baru di print, jadi kita close dulu. Nanti ketika produk selesai, ini ketika request pickup kita klik saja nih yang kirim request pickup seperti itu. Nah apabila sudah diklik request pickup dan kirim request pickup itu akan menu yang tadi siap dikirim itu akan masuk ke menu dalam dikirim sini ya, ada di sini, akan masuk ke sini. Nah di dalam pengiriman ini apabila kita menunggu pick up, itu menunya akan di sini nih, akan masuk antrian di sini, menunggu pick up. Dan apabila sudah di pick up, lalu akan masuk ke sedang dikirim. Nah ini yang contoh-contohnya ya, yang sudah dikirim dia akan masuk ke menu ini, menu siap dikirim ini ya. Dan setelah selesai paket itu diterima, itu akan masuk ke menu pesanan selesai ya, apabila tidak dikomplain. Kalau dikomplain masuknya ke menu dikomplain. Nah setelah pesanan setelah pesanan selesai, ini contohnya ya, ini antar aja juga sama. Nah baru uang yang masuk itu 48.000 ini baru akan masuk ke saldo Tokopedia ini ya, setelah di accept oleh pembeli ya. Jadi ketika barang sudah sampai di tempat, lalu pembeli itu mengaccept pesanannya, baru uang akan masuk ke saldo Tokopedia. Namun apabila pembeli belum mengaccept paket yang sudah datang itu, uang itu biasanya ditahan dulu sama Tokopedia selama 2 kali 24 jam ya. Jadi kalau misalkan memang mau cepat ya, kita chatting aja pembelinya agar mengaccept barang yang sudah sampai itu. Namun jika tidak dibalas sama pembeli ya, kita tunggu aja 2 hari, itu uang akan masuk otomatis ke saldo kita. Itu gunanya untuk menahan komplain ya, biasanya kalau barangnya ada rusak. Nah itu untuk garansi dari Tokopedia. Untuk menggunakan kurir antar aja ini, itu semuanya full menggunakan request pickup ya. Jadi kita tidak perlu mengirimkan ke gerainya antar aja ya. Jadi semuanya menggunakan request pickup ya. Biasanya ketika kita request pickup, kalau yang baru-baru itu akan ada yang WhatsApp dari antar aja menanyakan alamat detail di daerah mana. Nanti kalau yang sudah kedua ketiga kalinya dia sudah tahu, nanti paling menanyakan paket sudah ready belum kan. Kalau sudah, nanti biasanya akan datang beberapa jam kemudian ya, gitu guys. Untuk pengambilan request pickup itu terbilang cepat ya. Jadi kita request 1 hari, kita request sore misalkan jam 3, nah jam 5 atau jam 6 itu udah datang, atau pagi, nah siang itu udah datang ya. Jadi selalu datang ya. Satu hal lagi, untuk layanan kurir antar ajah dan secepat ini itu menjadi sering diminati ya,
karena fitur Antar Aja dan Secepat ini menjadi fiturnya gratis ongkir di Tokopedia. Jadi kalau kita mengaktifkan kurir Antar Aja atau Secepat, itu biasanya tokonya itu memiliki fitur juga gratis ongkir ya dari Tokopedia ya, ditanggung. Jadi lebih diminati oleh para pembeli, sehingga penjual itu selalu mengaktifkan Antar Aja ya, atau Secepat juga ya. Cukup sekian ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.